situation, which has led to the postponement of the revamped, the new Club World Cup, which would. Yes, Alhamdulillah. Pagi-pagi dapat kabar bahagia banget. Indonesia langsung meluncur 10 tingkat di ranking FIFA terbaru hari ini. Yes, Alhamdulillah. Pagi-pagi dapat kabar bahagia banget. Indonesia langsung meluncur 10 tingkat di ranking FIFA terbaru hari ini. Arab Saudi dan Irak makin ketar-ketir. Oleh Romeni siap jadi mesin gol timnas Indonesia. Skuad Garuda langsung lolos Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui sebelumnya, lini depan timnas Indonesia mengerikan. Oleh Romeni pulih, Arab Saudi harus waspada. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga panas ini bakal digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari WIB. Kabar baiknya, oleh Romeni, striker andalan Garuda sudah pulih dari cedera dan siap diturunkan. Berikut 5 hal menarik soal prediksi line up timnas Indonesia kontra Arab Saudi. 1. Formasi andalan Patrick Kluivert 4-2-3-1. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya masih setia dengan pola 4-2-3-1 yang kerap digunakan pada FIFA Matchday September lalu. Emil Audero dipercaya di bawah Mistar, mengingat performanya yang stabil bersama Cremonese di Liga Italia dengan 2 clean sheet dari 4 laga. 4 bek sejajar akan dihuni Jakob Sayori, Jay Itzes, Kevin Dix, dan Dian James. Sedangkan di lini tengah, Calvin Verdonk dan Jay Pelupesi akan mengisi pos double pivot untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Komposisi ini membuat lini belakang dan tengah timnas Indonesia lebih solid menghadapi serangan cepat khas Arab Saudi. 2. Oleh Romeni siap jadi mesin gol. Kehadiran oleh Romeni kembali menjadi kabar paling menggembirakan. Striker Oxford United itu sempat menepi akibat cedera di Piala Presiden 2025, namun kini sudah kembali berlatih penuh. Peran Romeni begitu vital. Dari 4 penampilan awalnya bersama timnas Indonesia, semua gol Garuda total 3 lahir dari kakinya. Ia mencetak gol saat melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Satu-satunya laga tanpa gol darinya terjadi ketika Indonesia tumbang 6-0 dari Jepang. Statistik ini menunjukkan betapa besar pengaruh Romeni bagi produktivitas lini depan skuad Garuda. 3. Winger diaspora yang siap menggebrak. Selain Romeni, sektor sayap Indonesia juga dipenuhi pemain diaspora yang sedang on fire. Miliano Jonathans di sisi kanan dan Ragnar Oratmangon di kiri akan jadi senjata untuk menusuk pertahanan Arab Saudi. Keduanya dikenal punya kecepatan dan kemampuan dribble mumpuni yang bisa membuka ruang bagi penyerang tengah. Ditambah dengan peran Eliano Reijenders sebagai second striker, daya gedor timnas Indonesia terlihat makin komplit. Komposisi 3 pemain diaspora ini diprediksi bakal menyulitkan lini belakang Green Falcons. 4. Soliditas lini tengah penentu laga. Kunci permainan Indonesia tak hanya ada di lini depan, tetapi juga di sektor tengah. Duet Calvin Verdonk dan Joey Pelupesi bukan hanya berfungsi sebagai pemutus serangan lawan, melainkan motor transisi cepat ke depan. Verdonk sendiri tengah dalam sorotan usai tampil bersama Lille di Liga Eropa,
sedangkan Pelupessy dikenal piawai mengatur tempo permainan. Jika keduanya tampil kompak, Indonesia bisa mengimbangi intensitas Arab Saudi yang biasanya mengandalkan permainan cepat dengan umpan-umpan langsung. 5. Emil Audero, tembok terakhir yang bisa diandalkan. Di balik agresivitas menyerang, jangan lupakan sosok Emil Audero di bawah Mistar. Kiper 28 tahun itu tampil luar biasa bersama Cremonese di Serie A dengan torehan penyelamatan terbanyak dalam 4 pekan awal. Pengalaman dan ketenangannya jelas menjadi modal penting menghadapi gempuran Arab Saudi yang punya striker-striker ajam. Jika Audero kembali tampil konsisten, peluang Indonesia untuk mencuri poin di Jeddah akan semakin besar. Kehadiran oleh Romeni memberi harapan baru bagi Garuda untuk mencetak gol, sementara kombinasi pemain diaspora di lini depan membuat Indonesia punya senjata tambahan. Namun, Arab Saudi tetap lawan berat dengan pengalaman besar di level internasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Bagi timnas Indonesia, minimal harus mencuri 1 poin di laga tandang ini sudah menjadi hasil berharga. Jika lini depan mampu tajam dan Audero tampil gemilang, bukan tidak mungkin kejutan bisa lahir. Harapan publik tentu satu, agar momentum ini bisa mengantarkan Indonesia semakin dekat ke mimpi besar, tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, kehadiran oleh Romeni dalam skuad Garuda jelas memberi optimisme baru. Timnas Indonesia memang membutuhkan striker yang punya insting gol tinggi, apalagi menghadapi lawan sekuat Arab Saudi. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert. Apakah ia mampu memaksimalkan potensi para pemain yang tampil di level Eropa dan mengkombinasikannya dengan kekuatan lokal? Meski begitu, jangan lupa bahwa Arab Saudi bukan lawan sembarangan. Mereka punya tradisi panjang di Piala Dunia dan terbiasa menghadapi tekanan di level tertinggi. Karena itu, Indonesia harus tampil disiplin, memanfaatkan peluang sekecil apapun, dan tetap percaya diri. Jika oleh Romeni bisa kembali ke performa terbaiknya, lini depan Garuda bisa menjadi ancaman nyata. Inilah momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar peserta, tetapi juga bisa bersaing di level Asia. Jangan pernah takut menghadapi tantangan besar, karena justru disitulah kesempatan untuk membuktikan diri. Timnas Indonesia kini punya energi baru dengan kembalinya oleh Romeni, dan ini saatnya memperlihatkan bahwa Garuda bisa terbang tinggi meski melawan lawan yang kuat. Ingat, hasil akhir memang penting, tetapi semangat pantang menyerah dan keyakinan penuh terhadap kemampuan sendiri adalah modal utama. Setiap tetes keringat di lapangan adalah langkah menuju mimpi besar, tampil di Piala Dunia. Percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dengan disiplin, doa, dan tekad, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Aduh, nilai pasar Emil Audero dengan kiper Irak dan Arab Saudi jomplang banget. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada periode 9 hingga 15 Oktober 2025 mendatang, skuad Garuda bakal bersaing langsung dengan 2 tim kuat, yakni Arab Saudi dan Irak. Dalam persaingan ketat tersebut, posisi kiper bisa jadi faktor penentu hasil akhir. Beruntung, Indonesia memiliki sosok penjaga gawang top, Emil Audero yang sedang tampil menawan.
Musim 2025-2026, Audero menunjukkan kualitasnya bersama Cremonese di Liga Italia. Dalam 4 laga awal, ia mencatat performa luar biasa hingga mendapatkan rating rata-rata 7,68 dari WhoScored. Angka ini bahkan mengungguli kiper top lain seperti Jan Sommer, Inter Milan yang hanya meraih 6,13 serta David De Gea, Fiorentina dengan 6,75. Tak heran banyak yang menyebut Emil sebagai salah satu kiper terbaik Asia saat ini. Dari sisi nilai pasar, Emil Audero berada jauh di atas para pesaingnya. Saat ini, harga pasarnya diperkirakan mencapai 3,2 juta euro atau sekitar 62,9 miliar dan diprediksi bisa naik lagi saat pembaruan nilai pasar pada Desember 2025. Sementara itu, kiper timnas Irak sekaligus kapten tim, Jalal Hasan, hanya bernilai 325.000 euro atau 6,39 miliar rupiah. Adapun kiper Arab Saudi, Abdurrahman Al-Sanbi, yang bermain untuk Al-Ahli dihargai sekitar 300.000 euro atau 5,88 miliar rupiah. Perbandingan ini jelas menunjukkan jarak yang sangat jauh, bagaikan bumi dan langit. Dengan kualitas dan nilai pasar yang jauh lebih tinggi, Emil Audero membawa harapan besar bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Meski begitu, sepak bola bukan hanya soal harga pemain, tapi juga kerjasama tim dan strategi yang tepat. Jika semua lini mampu tampil solid, bukan mustahil Garuda mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa beruntungnya timnas Indonesia memiliki kiper sekaliber Emil Audero. Performa dan nilai pasarnya yang jauh melampaui kiper Irak maupun Arab Saudi bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kehebatan seorang kiper saja tidak cukup jika tidak ditopang soliditas tim secara keseluruhan. Sepak bola adalah permainan kolektif, sehingga kekuatan lini belakang, kerjasama, serta strategi pelatih tetap akan sangat menentukan hasil. Perbedaan harga pasar memang mencolok, tetapi yang lebih penting adalah konsistensi performa di lapangan karena justru hal itu yang akan membawa timnas Indonesia semakin dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah mimpi. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat juang, jarak yang terasa mustahil bisa dipangkas. Emil Audero mungkin jadi simbol kepercayaan diri dan kualitas, tapi keberhasilan sejati datang dari seluruh tim yang berlari, bertarung, dan berjuang bersama. Setiap tantangan melawan tim besar justru menjadi peluang untuk menorehkan sejarah. Selama ada keyakinan, disiplin, dan kebersamaan, mimpi Garuda terbang ke Piala Dunia 2026 bukan sekedar angan-angan, melainkan tujuan yang bisa diraih. Oleh Romeni kembali berlatih, Patrick Kluivert berpeluang panggil ke timnas untuk hadapi Arab Saudi dan Irak. Kabar baik datang dari skuad Garuda. Striker utama timnas Indonesia, Oleh Romeni, telah kembali berlatih usai pulih dari cedera. Dalam unggahan akun Instagram @timnas.extra, terlihat pemain berusia 25 tahun itu menjalani latihan intensif, bukan hanya fisik, tetapi juga sudah kembali menyentuh bola di lapangan. Yang menarik, sesi latihan Oleh langsung dipantau pelatih fisik timnas Indonesia, Quentin Jacoba. Kehadiran Jacoba memunculkan spekulasi bahwa pelatih Patrick Kluivert berencana memasukkan Romeni ke dalam daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Beberapa hari terakhir, Oleh Romeni konsisten berlatih guna mengembalikan performa. Pertandingan krusial melawan Arab Saudi sudah di depan mata. Apakah ia siap tepat waktu? Tulis @timnas_extra. Romeni mengalami cedera pada Juli 2025 di ajang Piala Presiden ketika Oxford United berjumpa Arema FC. Ia mendapat tackle keras dari Paulinho Moselin di menit ke-15 dan harus segera dibawa ke Belanda untuk operasi. Setelah 2 bulan pemulihan, sang striker akhirnya kembali ke lapangan.
Sejak ditangani Patrick Kluivert, Romeni menjadi tumpuan utama lini depan timnas. Dari 4 laga awalnya bersama Garuda, 3 gol tercipta atas namanya. Ia mencetak gol saat Indonesia kalah 1-5 dari Australia, lalu menjadi penentu kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain dan China. Hanya melawan Jepang, ia gagal mencetak gol saat Indonesia tumbang 0-6. Kini, publik berharap Romeni benar-benar pulih dan bisa tampil saat Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi. Sang pemain sendiri kabarnya sudah menyatakan kesiapannya kepada Patrick Kluivert untuk kembali memperkuat Garuda. Lebih lanjut, situasi ini jelas menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Kehadiran kembali oleh Romeni memberi harapan besar karena ia terbukti mampu menjadi pembeda di lini depan. Meski baru pulih dari cedera, semangat dan kesungguhannya berlatih di bawah pengawasan langsung tim pelatih menunjukkan tekad kuat untuk segera kembali. Namun, harus tetap realistis bahwa kondisi pemain pasca cedera seringkali butuh waktu untuk benar-benar pulih, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, peran Patrick Kluivert sangat penting dalam menentukan apakah Ole sudah siap tampil penuh atau hanya diturunkan secara bersahap. Apabila ia bisa kembali ke performa terbaiknya, duet strategi Kluivert dengan tajamnya insting gol Romeni bisa menjadi senjata penting untuk menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar kembalinya oleh Romeni bisa jadi energi tambahan bagi timnas Indonesia dan juga bagi para pendukung. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa meskipun sempat terhenti karena cedera, semangat untuk bangkit dan berjuang kembali tidak boleh padam. Setiap rintangan selalu membawa kesempatan untuk membuktikan diri. Sama seperti Ole yang terus berlatih demi bisa kembali ke lapangan, kita pun bisa menjadikan kegagalan atau hambatan sebagai pijakan untuk tumbuh lebih kuat. Percayalah, kerja keras yang konsisten akan membawa hasil. Jangan pernah ragu untuk kembali mencoba, karena momen terbaik sering hadir setelah kita melewati masa-masa tersulit. Pelatih Irak terkejut lihat perubahan timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Salah satu pelatih asal Irak, Taher Adnan, mengaku terkesima sekaligus waspada melihat perkembangan timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Menurutnya, skuad Garuda kini tampil jauh berbeda dibanding saat Irak menang 3-1 pada laga fase grup Piala Asia 2023 Januari lalu. Irak sendiri masuk ke grup B pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus bersaing ketat dengan tuan rumah Arab Saudi dan Indonesia untuk memperebutkan posisi puncak yang jadi jalan utama menuju Piala Dunia. Namun, perjalanan Irak tidak akan semudah dulu. Baik Arab Saudi maupun Indonesia kini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tim asuhan Hervé Renard baru-baru ini melaju ke perempat final Piala Emas 2025, bahkan sempat menumbangkan Makedonia Utara 2-1 dan menahan imbang Republik Ceko 1-1 pada FIFA Matchday September. Kebangkitan Garuda. Kondisi timnas Indonesia juga jauh lebih solid dibandingkan awal 2024. Setelah kekalahan dari Irak di Piala Asia, skuad Garuda terus berbenah dengan tambahan pemain-pemain berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Emil Audero Cremonese, Jay Itzes Sassuolo, Kevin Dix Borussia Mönchengladbach, Joey Pelupessy Lomel SK, hingga Ole Romeni Oxford United memperkuat tim. Kehadiran mereka membuat permainan Indonesia semakin berkelas. Taher Adnan pun tidak segan membeli pujian. Perjalanan Irak akan sangat berat jika melihat perkembangan Arab Saudi dan Indonesia. Timnas Indonesia sekarang benar-benar berbeda. Kluivert berhasil membawa perubahan besar dalam permainan mereka. Fokus ke Piala Dunia 2026. Kini Indonesia sudah berada di ambang kesempatan emas. Tak ada lagi ruang untuk lengah sebab tiket menuju Piala Dunia 2026 ada di depan mata. Sesuai jadwal, Indonesia akan melawan Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. 3 hari berselang, Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB, duel panas kontra Irak menanti. Patrick Kluivert dan para pemainnya tentu harus tampil habis-habisan demi mencatat sejarah baru sepak bola Indonesia. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan betapa cepatnya perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dari tim yang sebelumnya dianggap underdog, kini justru mulai diperhitungkan lawan-lawan kuat seperti Irak dan Arab Saudi. Perubahan ini bukan hanya karena strategi pelatih, tetapi juga efek positif dari masuknya pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Wajar jika Irak merasa waspada karena kekuatan Garuda kini benar-benar berbeda dibanding pertemuan terakhir. Yang terpenting, timnas harus bisa menjaga konsistensi, fokus penuh dan tidak terbebani ekspektasi agar peluang lolos ke Piala Dunia bisa benar-benar terwujud. Jangan pernah meremehkan potensi diri sendiri, karena kerja keras dan keyakinan bisa mengubah segalanya. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa dengan disiplin, semangat, dan dukungan penuh, mereka mampu bersaing di level tertinggi. Kini saatnya percaya bahwa mimpi besar bukan hanya sekedar angan, tetapi bisa diwujudkan lewat perjuangan tanpa henti. Selama ada tekad, tak ada yang mustahil untuk dicapai. Erick Thohir pastikan rangkap jabatan Menpora dan Ketum PSSI sesuai aturan FIFA. Ketua Umum PSSI yang juga baru saja ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Erick Thohir, menegaskan tidak ada pelanggaran aturan terkait posisinya yang merangkap dua jabatan. Erick mengungkapkan bahwa FIFA telah memberikan konfirmasi resmi bahwa statusnya tidak menyalahi statuta FIFA maupun PSSI. Menurut Erick, kepastian itu didapat setelah ia meminta klarifikasi langsung kepada FIFA. Jawaban yang diterima menegaskan tidak ada konflik kepentingan antara posisinya sebagai Menpora dengan tugasnya memimpin PSSI. Dengan dasar tersebut, ia berkomitmen menyelesaikan masa baktinya sebagai Ketua Umum PSSI hingga periode berakhir pada 2027. Saya bertanya langsung soal status saya. FIFA menjawab bahwa tidak ada masalah karena rekam jejak saya di sepak bola sesuai statuta. Artinya, saya tetap bisa melanjutkan tugas sampai 2027. Ujar Erick dalam konferensi pers di kantor Kemenpora Selasa 23 September 2025. Erick menekankan pentingnya konsistensi dalam memimpin organisasi. Ia menilai banyak pergantian kepemimpinan PSSI sebelumnya berhenti di tengah jalan, sehingga program yang sudah disiapkan tidak berjalan tuntas. Ia mencontohkan Lanyala Mataliti hanya 2 tahun menjabat pada periode 2015-2016. Sementara Edi Rahmayadi juga mundur sebelum masa jabatannya selesai pada periode 2016-2019. Sejak 2015 hingga 2022, hampir semua pergantian kepengurusan berhenti sebelum waktunya. Padahal sudah ada rencana yang siap dijalankan, jelas Erick. Dirinya pun menolak anggapan bahwa ia sekadar mempertahankan kekuasaan. Erick menegaskan hanya ingin menyelesaikan tanggung jawab 1 periode, sesuai aturan FIFA yang sebenarnya memperbolehkan hingga 3 periode jabatan ketua federasi. Ini baru periode pertama saya dan saya ingin menuntaskan sampai selesai. Jadi bukan soal keras kepala, tapi soal menghormati aturan dan tanggung jawab, tegasnya. Lebih lanjut, situasi rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI memang memunculkan pro kontra. Di satu sisi, adanya surat resmi dari FIFA yang menyatakan tidak ada masalah secara statuta, tentu menjadi pegangan kuat bagi Erick untuk melanjutkan amanahnya hingga 2027. Hal ini menunjukkan bahwa secara aturan internasional posisinya aman. Namun, keraguan publik tetap wajar muncul. Mengurus kementerian sekaligus Federasi Sepak Bola Nasional bukanlah perkara ringan. Tantangannya besar karena keduanya menuntut fokus, energi, dan konsistensi yang tinggi. Jika salah satu kurang diperhatikan, dampaknya bisa langsung terasa, baik pada dunia olahraga secara umum maupun khususnya pada prestasi sepak bola nasional. Di sisi lain, keinginan Erick untuk menuntaskan masa jabatan justru bisa dilihat sebagai upaya menjaga kesinambungan program.
PSSI memang kerap mengalami pergantian kepemimpinan di tengah jalan, sehingga program jangka panjang sering terputus. Jika Erik konsisten, bisa saja ini menjadi momen penting membangun tradisi kepemimpinan yang tuntas dan lebih terukur. Tetap saja, publik akan menilai bukan dari pernyataan, melainkan dari hasil kerja. Apakah sepak bola Indonesia benar-benar berkembang pesat di bawah kepemimpinannya, dan apakah Kemenpora bisa bergerak lebih gesit di tangannya? Kedepan, yang paling penting bukan soal rangkap jabatan itu sendiri, melainkan bagaimana kinerjanya bisa menjawab ekspektasi besar masyarakat. Setiap tantangan besar selalu datang bersamaan dengan peluang besar. Situasi rangkap jabatan Erick Thohir bisa jadi menimbulkan keraguan, tetapi justru disinilah letak ujiannya. Apakah mampu membuktikan bahwa dengan niat tulus, disiplin, dan kerja keras, hal yang tampak mustahil bisa dijalankan dengan baik? Begitu juga dalam hidup kita, jangan takut saat orang lain meragukan kemampuanmu. Justru jadikan keraguan itu sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih serius dan menunjukkan hasil nyata. Konsistensi dan komitmen adalah kunci agar apa yang sudah dimulai bisa selesai dengan baik. Ingat, jalan menuju keberhasilan jarang lurus dan mudah. Akan ada kritik, hambatan, bahkan godaan untuk menyerah. Tapi bila tetap berpegang pada tujuan utama dan tidak mudah goyah, hasil manis pada akhirnya akan datang. Teruslah melangkah karena hanya mereka yang berani bertahan sampai akhir yang bisa melihat buah perjuangannya. Mace Hilgers dilarang main di Twente, pertimbangkan langkah hukum. Situasi Mace Hilgers di FC Twente semakin pelik. Bek timnas Indonesia itu sejak awal bursa transfer sudah berniat hengkang. Namun beberapa kesepakatan dengan klub lain gagal terwujud, sehingga ia kembali ke NCD. Masalah kian memanas ketika Twente mendesak Hilgers menekan kontrak baru. Karena belum ada kata sepakat, pemain berusia 24 tahun tersebut kini hanya diizinkan berlatih tanpa bisa tampil di pertandingan resmi. Menurut pengacara Andre Branches, kondisi ini dapat menjadi dasar kuat bagi Hilgers untuk menggugat ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS). Ia menilai klub telah menekan sang pemain dengan cara yang merugikan hak profesionalnya. Memang tidak ada yang menjamin hak untuk selalu dimainkan, tapi setiap pemain seharusnya diberi kesempatan tampil. Dalam kasus ini, kecuali dia memperpanjang kontrak, Hilgers otomatis disingkirkan, ujar Branches, dikutip dari Twente Insight. Salah satu opsi yang terbuka adalah membawa kasus ini ke komite arbitrase. Tujuannya agar kontrak dapat dibatalkan, sekaligus memastikan Twente tetap membayar sisa gaji sang pemain. Kalau saya berada di posisi Hilgers, saya akan mengajukan gugatan. Klub telah melarangnya menjalankan profesi utamanya, yaitu bermain sepak bola. Tambah Branches. Ia juga menegaskan beban kesalahan kini ada di pihak Twente. Hilgers sebenarnya masih memiliki nilai jual yang tinggi di Eropa, tapi situasi ini membuatnya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjaga harga pasarnya. Karena tidak diberi menit bermain, otomatis ia kehilangan peluang dan nilainya tergerus. Tutup Branches. Lebih lanjut, kasus yang dialami Mace Hilgers menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara klub dan pemain ketika kontrak tidak berjalan sesuai harapan. Dari sisi klub, Twente tentu ingin melindungi asetnya dengan memperpanjang kontrak. Namun, cara mereka menahan Hilgers tanpa memberi kesempatan bermain justru bisa dianggap tidak adil dan merugikan karir sang pemain. Hilgers berada di usia emas untuk berkembang, tapi situasi ini membuatnya kehilangan momentum dan nilai pasarnya di Eropa. Jika persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada karir Hilgers, tetapi juga pada citra klub itu sendiri. Pemain yang merasa ditekan biasanya akan mencari jalan keluar melalui jalur hukum, dan itu bisa menjadi preseden buruk bagi manajemen. Sebaliknya, jika Twente bersikap lebih bijak dengan mencari solusi bersama, semua pihak bisa mendapatkan keuntungan. Kasus ini juga bisa jadi pelajaran bahwa pemain berhak memperjuangkan karirnya, termasuk melalui mekanisme arbitrase.
Sepak bola bukan hanya soal bisnis klub, tetapi juga tentang hak profesional seorang atlet untuk tetap berkembang dan menunjukkan kemampuan di lapangan. Situasi yang dihadapi Mace Hilgers memang terasa berat, tapi justru dari ujian inilah mental seorang atlet sejati ditempa. Ketika pintu seolah tertutup di satu klub, bukan berarti jalan karir ikut berhenti. Selalu ada celah dan kesempatan baru yang menanti bagi mereka yang berani memperjuangkan haknya dan tidak menyerah pada keadaan. Hilgers bisa menjadikan momen ini sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tinggi. Semakin besar tekanan, semakin besar pula peluang untuk bangkit dan menunjukkan kualitas sejati. Selama ia tetap fokus, menjaga kondisi, dan bersikap profesional, kesempatan emas akan datang di waktu yang tepat. Ingat, badai sebesar apapun pada akhirnya akan reda. Yang terpenting adalah terus melangkah, tidak berhenti berusaha, dan percaya bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya menuju hasil terbaik.